Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah ikut kelas berbayar ya dari YouTuber siapapun. Yang jelas yang mereka itu buka kelas berbayar. Sebetulnya hal itu tidaklah salah ya. Hal itu tidak salah. Akan tetapi, kalau saya pribadi, tentu saya tidak mungkin dan tidak akan pernah ikut kelas berbayar. Kalau saya, ya, tentu saya punya alasan mengapa saya mengatakan hal seperti itu. Karena begini, menurut saya, kelas berbayar itu tidaklah wajib ya. Kenapa tidak wajib? Karena yang didapatkan atau yang akan didapatkan dari sebuah kelas berbayar, kelas apapun itu tidak hanya di YouTube, itu tentunya juga tidak jauh berbeda dengan edukasi gratis yang mereka kasih di video reguler mereka. Ya, mungkin nilai plus-plusnya adalah kita bisa mendapatkan koreksi channel, atau channel kita itu bisa dikoreksi oleh mereka. Yang mana tentunya ya saya sendiri tetap tidak percaya dengan hal itu. Ya, bahkan kemarin saya sempat menonton video salah satu YouTuber yang dia itu mengatakan bahwa setelah dia itu mengkoreksi channel salah satu murid di kelas berbayarnya, katanya penontonnya langsung melejit, channelnya langsung rame, channelnya langsung maju dan meledak. Terus terang, saya sendiri tidak menyalahkan hal itu juga boleh-boleh saja, namanya saja juga klaim ya. Akan tetapi, hal itu tentu bisa dikatakan menjadi sebuah kebetulan. Mungkin di antara teman-teman ada yang tidak setuju saya bilang begitu. Akan tetapi, kalau misalnya setelah dikoreksi ternyata channelnya jadi rame, viewsnya jadi melejit, channelnya jadi maju dan meledak begitu, harusnya ya semuanya. Kalau memang dia itu memiliki ilmu pasti tentang per-YouTubean ini. Ya, tentunya yang meledak bukan hanya satu itu. Semua yang dikoreksi harusnya bisa lebih maju, lebih meledak, lebih semuanya. Akan tetapi yang dia sebutkan itu hanya satu itu. Entah karena mungkin yang maju itu hanya satu channel itu yang dia koreksi, atau mungkin semuanya itu maju, semuanya viewsnya meledak, semuanya viewsnya itu melejit. Akan tetapi yang dikatakan cuma satu. Ya, terus terang di sini saya bukan bermaksud menyerang pihak manapun. Ini saya hanya mengutarakan sudut pandang saya terkait dengan fenomena hal itu. Karena di zaman sekarang ini, utamanya di penghujung 2023 ini, banyak sekali konten-konten di YouTube, tutorial YouTube itu yang mulai dari thumbnailnya, isi yang disampaikan, dan semua apapun itu banyak yang kontroversial. Jadi secara lebih gampangnya yang mereka sampaikan itu lebih banyak teori-teori saja. Untuk prakteknya itu juga nggak bisa meyakinkan ya, tidak bisa meyakinkan semua pihak bahwa dia itu menguasai topik ya, makanya menguasai ilmu pastinya di YouTube ini. Karena seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa di YouTube ini tidak ada ilmu pasti ya, karena ilmu pasti itu hanyalah sebuah matematika. Matematika pun kadang juga tidak pasti ya, karena kadang ada juga jawaban yang hasilnya itu 0,0138, karena komanya banyak akhirnya diambil dua angka di belakang koma. Nah ini kan juga bisa dikatakan mungkin adalah hasil yang tidak pasti. Namun dibalik itu, terus terang saya tidak menyudutkan, menyalahkan, merendahkan, atau menganggap remeh siapapun. Di sini saya hanya murni menyampaikan pendapat saya, karena berpendapat kan boleh ya. Jadi mengapa ini harus saya sampaikan? Yang pertama ya tentu tujuan saya ini adalah untuk konten. Ya, tentu yang namanya kita posting di YouTube ya pasti tujuan utamanya yang pertama adalah untuk bahan konten. Yang kedua, untuk sebagai sarana edukasi ya, agar pikiran kita itu bisa agak melebar sedikit
dan membuka wawasan baru dan juga membuka pemikiran dan pengetahuan baru yang mana nantinya bisa digunakan sebagai acuan atau referensi untuk kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Kita kembali lagi ke sini tadi di kelas berbayar ya. Saya tidak menyalahkan siapapun yang membuka kelas berbayar. Akan tetapi, seperti yang sudah saya katakan di awal video ini bahwa hal itu tidak salah. Ya, karena ini merupakan bagian dari usaha bagi para teman-teman YouTuber pemula yang memang ingin mengembangkan channelnya. Ya, di sini saya hanya mengutarakan pendapat saya. Jadi saya ulangi lagi, pendapat saya tentu kurang setuju ya, atau misalnya saya itu kurang berminat apabila ikut di kelas-kelas berbayar seperti ini. Kenapa? Karena yang mereka sampaikan, sekali lagi kita ulangi lagi, yang mereka sampaikan itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di video reguler mereka. Ya, karena kalian juga tahu lah pasti semua konten-konten yang menyajikan tentang tutorial YouTube atau yang membahas tentang dunia per-YouTubean ini, hampir semua yang dikatakan itu sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya membahas tentang sepi penonton ya pasti yang dikatakan itu-itu saja. Kata kuncinya juga itu-itu saja. Baik dari channel manapun, channel A, channel B, channel C, channel D, sampai channel Z yang membahas tentang tips-tips YouTube atau seputar dunia YouTube, itu ya semuanya hampir sama ya. Jadi mungkin buat kalian yang punya pendapat lain juga boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi itu pandangan saya teman-teman. Jadi tidak salah ya, tidak salah mereka membuka kelas berbayar, tidak salah juga orang-orang mau ikut ke dalam kelas berbayar itu. Akan tetapi kalau saya mending tidak ikut. Kenapa? Ya tentunya tujuannya yang pertama juga berhemat ya. Karena secara logika begini teman-teman, kita itu kan di YouTube itu sesuai dengan prinsip saya ya. Jadi di YouTube itu sistemnya adalah kita itu tinggal upload saja, semua fasilitas sudah disediakan oleh YouTube ya. Data analitik itu juga kalau kita mau pelajari semuanya ada di situ. Apa yang kurang dari channel kita juga di situ. Apa yang sekiranya perlu kita lengkapi dan kita pelajari juga ada di situ juga ya. Jadi ya tinggal kita baca analitik aja, itu harusnya kita sudah bisa mencari dan mengkoreksi kekurangan channel kita. Mungkin begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan baik dari teman-teman YouTuber yang buka kelas berbayar ataupun teman-teman yang ikut kelas berbayar tersebut ya. Namun sekali lagi hal itu tidak salah dan juga tidak wajib ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang salah paham dengan video ini. Sekali lagi ini juga termasuk konten ya. Jadi mungkin begitu saja pertemuan untuk hari ini ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada pihak-pihak yang mungkin merasa tersinggung atau bagaimana. Terus terang itu bukan maksud saya untuk menyenggol pihak manapun. Saya cuman murni berpendapat sesuai dengan pemikiran saya begitu ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas dan selamat sore.